Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada Bapak Abdurrahman selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi 2. Di sini saya ingin mempresentasikan materi sesi 9 mengenai korporasi, saham biasa, saham treasury, dan saham preferen guna memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar akuntansi 2. Yang pertama, ada konsep dasar dari korporasi itu sendiri. Korporasi merupakan badan hukum yang terpisah dan berbeda dari individu-individu yang mendirikan maupun menjalankan organisasi tersebut. Sebagai badan hukum, korporasi ini memiliki beberapa kriteria seperti identitas hukum yang terpisah dari pemiliknya, lalu yang kedua itu ada aset dan kewajiban yang terpisah dari pemiliknya, lalu yang ketiga itu hak dan kewajiban hukum tersendiri, dan yang terakhir itu kewajiban untuk memenuhi peraturan dan membayar pajak atas laba yang didapat. Korporasi ini diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu berdasarkan kepemilikan dan berdasarkan tujuan dibentuknya. Yang pertama itu berdasarkan kepemilikan. Berdasarkan kepemilikan ini dibagi menjadi dua, yaitu public corporation dan juga private corporation. Nah, untuk public corporation ini saham diperdagangkan secara luas di bursa efek seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Nah, sedangkan untuk private corporation ini saham hanya dimiliki oleh sekelompok kecil saja, seperti contohnya itu ada Jarum Group. Nah, lalu yang kedua itu ada berdasarkan tujuannya didirikan. Yang pertama itu ada for profit dan yang kedua itu ada non profit. Kalau untuk for profit itu bertujuan untuk mencari laba bagi pemegang saham seperti Google yang berasal dari USA. Nah, sedangkan untuk non profit itu korporasi yang berfokus pada tujuan sosial atau amal tanpa mencari keuntungan finansial. Contohnya itu ada Salvation Army dari USA juga, atau dari Amerika Serikat. Selanjutnya itu ada struktur dari modal korporat. Modal pemilik dalam perseroan atau dalam korporat itu dinamakan modal pemegang saham atau stockholders equity. Secara sederhana, modal pemegang saham dapat dijelaskan melalui dua komponen utama. Yang pertama itu ada modal disetor atau paid-in capital, dan yang kedua itu ada laba ditahan atau retained earnings. Nah, untuk modal disetor ini di mana keseluruhan jumlah kas atau aset lainnya yang disetorkan secara langsung oleh pemegang saham ke perseroan untuk dipertukarkan dengan lembar saham biasa maupun preferen. Sedangkan untuk laba ditahan atau retained earnings merupakan akumulasi laba bersih perusahaan yang diperoleh selama periode berjalan yang diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan setelah dikurangi oleh pembagian dividen. Selanjutnya ada nilai pari dan harga pasar saham. Nah, dalam penerbitan saham perlu dibedakan antara nilai pari atau par value dan harga pasar atau market price karena keduanya memiliki pengertian dan fungsi yang berbeda. Di mana nilai par atau par value ini merupakan nilai nominal yang tercantum pada saham dan ditetapkan ketika saham diterbitkan. Nilai pari atau par value digunakan sebagai dasar dalam menentukan nilai modal saham yang dicatat oleh perusahaan. Contohnya itu, jika nilai par value sebesar 10.000 per lembar dan diterbitkan 1.000 lembar, maka par value-nya itu sebesar 10 juta, yaitu hasil dari 1.000 dikali 10.000 rupiah. Nah, untuk harga pasar atau market price merupakan harga saham yang terbentuk berdasarkan interaksi antara penjual dan juga pembeli di pasar. Faktor yang memengaruhi harga pasar saham adalah kondisi keuangan perusahaan, terus juga laba perusahaan, dividen, inflasi, suku bunga, kondisi politik, dan kondisi perekonomian negara. Nah, berdasarkan nilainya, saham ini memiliki beberapa jenis, yaitu ada saham nilai nominal, terus juga ada saham nilai ditetapkan, dan saham tanpa nilai nominal. Yang pertama itu ada saham nilai nominal. Saham nilai nominal ini merupakan saham yang memiliki nilai pari atau par value, yaitu nilai nominal resmi yang tercantum secara eksplisit pada lembar sertifikat saham. Nah, yang kedua itu ada saham nilai ditetapkan, yaitu saham tanpa nilai nominal yang memiliki nilai yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam perseroan atau stated value sebagai dasar penentuan modal saham. Nah, yang terakhir itu ada saham tanpa nilai nominal, di mana saham ini tuh tidak memiliki nilai nominal maupun stated value.
Dalam penerbitannya, seluruh hasil penjualan saham ini dicatat sebagai modal saham. Pada slide ini ada contoh soal dari penerbitan saham biasa dengan nilai nominal. PT Nusantara Sejahtera menerbitkan 1.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 10.000 per lembar secara tunai. Saham tersebut diterbitkan dengan 3 kemungkinan harga jual, yaitu 10.000, 11.000, dan 9.000 per lembar. Diminta, buatlah jurnal untuk mencatat penerbitan saham biasa pada masing-masing harga jual tersebut. Nah, yang sesuai nominal yaitu 10.000 per lembar, di debitnya itu ada kas sebesar 10 juta dan di kreditnya itu ada modal saham biasa sebesar 10 juta. 10 juta ini didapat dari 10.000 dikali dengan 1.000 lembar. Lalu yang kedua itu ada di atas nominal atau disebut dengan agio, di mana harga jualnya itu sebesar 11.000 per lembar, maka akan didapat di debitnya itu kas sebesar 11 juta dan di kreditnya itu ada modal saham biasa sebesar 10 juta serta ada agio saham biasa sebesar 1 juta. Lalu yang ketiga itu ada di bawah nilai nominal atau bisa dibilang diskon dengan harga 9.000 per lembar, di mana akan didapat di debitnya itu kas sebesar 9 juta dan juga diskon saham biasa sebesar 1 juta. Serta di kreditnya itu ada modal saham biasa atau sebesar 10 juta. Selanjutnya ada contoh dari penerbitan saham biasa tanpa nilai nominal. PT Nusantara Sejahtera menerbitkan 1.000 lembar saham biasa tanpa nilai nominal secara tunai. Saham tersebut dijual dengan harga 10.000, 11.000, dan juga 9.000 per lembar. Diminta, buatlah jurnal untuk mencatat penerbitan saham biasa tanpa nilai nominal pada masing-masing harga jual. Nah, yang pertama itu dijual dengan harga 10.000 per lembar tanpa nilai nominal, maka seluruh kasnya itu kita terima, yaitu di debit kas sebesar 10 juta dan di kredit itu ada modal saham biasa sebesar 10 juta. Lalu yang kedua itu ada dijual sebesar 11.000 per lembar karena tanpa nilai nominal, maka seluruh kasnya itu diterima, yaitu di debit itu ada kas sebesar 11 juta dan di kredit itu ada modal saham biasa sebesar 11 juta. Nah, di yang ketiga ini dijual dengan harga 9.000 per lembar. Balik lagi, karena kita tanpa nilai nominal, maka seluruh kas itu kita terima tanpa adanya agio atau disagio atau diskon. Nah, di mana kas itu di debit sebesar 9 juta dan di kredit itu ada modal saham biasa sebesar 9 juta. Masuk ke contoh berikutnya, di mana PT Nusantara Sejahtera menerbitkan dan menjual secara tunai saham preferen dan saham biasa dengan rincian sebagai berikut, yaitu 1.200 lembar saham preferen dengan nilai pari atau par value sebesar 1.500 per lembar dan harga jual 1.850 per lembar. Nah, 4.000 lembar saham biasa dengan par value 700 per lembar dan harga jual 920 per lembar. Maka jurnal penerbitannya yaitu ada kas di debit sebesar 5.900.000, hasil kali dari 1.200 dikali 1.850 ditambah 4.000 dikali 920. Nah, di kreditnya itu ada modal saham preferen sebesar 1.800.000, modal saham biasa 2.800.000, lalu ada agio saham preferen sebesar 420.000 dan agio saham biasa sebesar 880.000. Oke, mengapa di sini ada agio saham preferen dan juga ada agio saham biasa? Karena bisa kita lihat bahwa di sini untuk saham preferen itu par value-nya itu sebesar 1.500 dan harga jualnya itu ada di 1.850, maka ia mengalami agio karena harga jualnya lebih tinggi daripada par value. Begitupun dengan saham biasa. Jika pada akhir tahun 2025, perusahaan PT Nusantara Sejahtera memiliki laba ditahan atau retained earnings sebesar 45 juta, maka bagian modal pemegang saham yang akan tampak dalam neraca perusahaan di bagian modal adalah sebagai berikut penjelasannya. Yang pertama itu ada modal disetor. Modal disetor ini berupa modal saham, yaitu saham preferen sebesar 1.800.000 dan saham biasa sebesar 2.800.000. Maka total modal sahamnya itu sebesar 4.600.000. Nah, terus ada tambahan modal disetor tadi, yaitu adanya agio dari saham preferen sebesar 420.000 dan agio dari saham biasa sebesar 880.000. Nah, jadi untuk tambahan modalnya ini sebesar 1.300.000, maka dapat
maka didapat total modal itu sebesar 5.900.000. Karena tadi ada laba ditahan, maka dari total modal yang sudah di store itu ditambah dengan laba ditahan sebesar 45 juta, maka yang didapat oleh total modal pemegang saham itu sebesar 50.900.000, seperti itu. Nah, penerbitan saham ini juga bisa berdasarkan pesanan. Gimana sih konsep penjualan dari penerbitan saham ini? Bisa juga berdasarkan pesanan. Berikut beberapa sedikit. Penerbitan saham ini bisa juga berdasarkan pesanan, di mana konsep penjualan atau subskripsinya itu sebagai berikut. Saham dijual secara angsuran atau bertahap berdasarkan pesanan pelanggan. Dalam contoh ini, saham diterbitkan setelah seluruh harga saham dilunasi oleh pemesan. Nah, prosedur pencatatannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencatat uang muka atau kas dan piutang pesanan. Lalu yang kedua itu ada mengkredit akun sementara pesanan saham biasa. Dan yang ketiga itu setelah pelunasan, akun pesanan saham biasa ditutup ke modal saham biasa. Berikut adalah contoh dari penerbitan saham berdasarkan pesanan. Di akhir tahun 2025, PT Nusantara Sejahtera menerima pesanan saham biasa sebanyak 2.500 lembar dengan harga pesanan 820 per lembar. Dengan deskripsi sebagai berikut, yaitu par value saham tersebut 600 per lembar, lalu perusahaan menerima uang muka sebesar 30% dari total harga pesanan dan 70%-nya itu akan diterima pelunasannya pada tanggal 10 Januari 2026. Maka jurnal pada 31 Desember 2025 ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu di debit ada kas 615.000 dan ada piutang pesanan saham biasa sebesar 1.435.000. Lalu di kreditnya itu ada pesanan saham biasa sebesar 1.500.000 dan agio saham biasa sebesar 550.000. Nah, agio saham ini didapat karena harga jual dari saham tersebut itu lebih tinggi daripada par value. Pesanan saham tersebut berpengaruh terhadap besarnya modal pemegang saham, di mana tampak pada tabel berikut ini, yaitu modal pemegang saham. Modal yang di store itu ada saham preference sebesar 1.800.000, lalu saham biasa sebesar 2.800.000 dan pesanan saham biasa sebesar 1.500.000. Maka diperoleh total modal saham sebesar 6.100.000. Nah, tambahan modal di store ini ada agio saham preference sebesar 420.000, terus ada agio saham biasa sebesar 880.000 dan agio pesanan saham biasa sebesar 550.000. Jadi, total tambahan modal di store itu ada 1.850.000. Nah, tidak hanya sampai di situ, kita tadi ada piutang pesanan saham biasa, maka piutang itu kita jadikan pengurang sehingga kita mendapatkan total modal di store itu sebesar 6.515.000. Karena tadi kita ada laba ditahan sebesar 45 juta, maka total modal di store ditambah dengan laba ditahan. Maka kita dapat total modal pemegang saham itu 51.515.000. Pada tanggal 10 Januari 2026, ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat pelunasan pesanan saham biasa dan penerbitan saham adalah sebagai berikut. Di mana di debit itu ada kas sebesar 1.435.000 dan di kredit ada piutang pesanan saham biasa sebesar 1.435.000. Lalu di debit ada pesanan saham biasa sebesar 1.500.000 dan di kredit itu ada saham biasa atau per value-nya itu sebesar 1.500.000. Maka totalnya itu sebesar 2.935.000. Setelah dilakukannya pelunasan pada tanggal 10 Januari 2026, laporan modal pemegang saham yang kita buat akhir bulan 31 Januari 2026 di bagian modal pemegang saham adalah sebagai berikut. Yaitu di sini ada keterangan saham preference sebesar 1.800.000, lalu ada saham biasa sebesar 4.300.000. Nah, maka total modal saham yang kita dapat sebesar 6.100.000. Lalu ada agio saham preference sebesar 420.000 dan agio saham biasa sebesar 1.430.000. Nah, total tambahan modal di store-nya itu sebesar 1.850.000. Maka total modal di store-nya itu sebesar 7.950.000. Nah, laba ditahan tadi kan 45 juta, maka laba ditahan ditambah total modal di store yaitu didapat total modal pemegang saham setelah dilakukannya pelunasan saham pada tanggal 10 Januari itu menjadi 52.950.000.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai korporasi, saham biasa, saham treasury, dan juga saham preferen. Saya menggunakan rujukan pada perkuliahan sesi 9 kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas waktu dan perhatian dari Bapak Abdurrahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.